Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera adalah NIM 1956 1018 Prodi Manajemen Pendidikan Islam S1 kelas MPI 3A, mata kuliah dari Tafsir Terbawi dan dosen pengampu Ibu Kardiana Indrawari MPD. Nah, pada kesempatan kali ini di video tentang materi dari ke-12 materi yang kami pelajari pada semester ini, salah satunya yaitu hadis tentang materi pendidikan. Nah, hadis tentang materi pendidikan ini banyak. Pertama, membaca Al-Quran. Kedua, perintah menunaikan sholat dan pendidikan agama. Kemudian hadis tentang akhlak yang baik, tentang pendidikan sosial atau kemasyarakatan. Nah, pendidikan tentang membaca Al-Quran. Nah, pada hadis riwayat Utsman bin Affan yang artinya yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, maksud dari ayat hadis di atas menunjukkan bahwa membaca Al-Quran adalah amalan kebaikan yang paling utama, karena pada sabda Nabi ini menetapkan bahwa manusia yang paling utama adalah siapa saja yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kedua yaitu hadis tentang perintah sholat dan pendidikan agama. Sesuai dengan Quran surah hadis riwayat As-Subra yang artinya, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah jika ia tidak mau melaksanakan sholat ketika berumur 10 tahun. Berarti kita dalam keadaan umur 7 tahun ini haruslah menyuruh anak-anak kita untuk melaksanakan sholat agar nantinya tauhid yang ia miliki akan tersempurna dengan menjalankan perintah-perintah Allah dengan sholat dan lain-lainnya. Dan di sini juga, dalam hadis ini juga, ketika ia berumur 10 tahun, ketika ia tidak mau melaksanakan sholat, itu boleh kita pukul anaknya dengan alasan untuk memberi peringatan bahwa apa yang Allah tugaskan kepada orang tuanya untuk kebaikan ia ke depan dan bekal ia ke depannya. Yang kemudian hadis ini menunjukkan perintah Allah untuk melaksanakan sholat dan pendidikan agama harus dibiasakan sejak dini, sehingga pada usia baligh mereka sudah mengamalkannya. Nah, kemudian 4, hadis tentang akhlak yang baik. Hadis tentang akhlak yang baik itu seperti hadis riwayat Anas bin Malik, akrimu aularakum wa ahsinu adabahum. Artinya, muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab akhlak mereka. Hadis riwayat Anas bin Malik. Yang kemudian adalah hadis tentang pendidikan sosial atau masyarakat, dan yang hadis riwayat tentang Abu Hurairah yang artinya, belajar dari nasab kalian yang dapat membantu untuk silaturahmi, karena dengan silaturahmi itulah dapat membawa kecintaan dalam keluarga dan memperbanyak harta serta memperpanjang umur. Nah, dengan adanya kita silaturahmi, dengan hidup bersosial, dengan bermasyarakat, kita sangat mendapat kenikmatan yang seperti halnya umur panjang, kemudian mampu Allah angkat derajat mereka dengan ekonomi mereka, kemudian baik keluarga, kita mempunyai kerabat dan lingkungan yang baik, seperti itu. Nah, kemudian hadis tentang etika guru terhadap siswa. Hadis tentang etika guru terhadap siswa dari seperti halnya hadis riwayat tentang etika guru terhadap siswa. 1, bahwa tingkah laku dan pemikiran mendapat bimbingan dari Robnya. Kedua, bahwa ia mempunyai persiapan ilmiah. Ketiga, bahwa ia ikhlas dalam bekerja dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Keempat, memiliki kebolehan untuk
maklumatnya, pemikirannya kepada murid-muridnya, dan bersabarlah menghadapi masalah yang timbul. Keempat, bahwa ia benar dalam hal yang didakwakannya untuk kebenaran, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kemudian fleksibel dalam pembagian kaidah-kaidah pengajaran. Nah, faktor terpenting bagi seorang guru yaitu etikanya, karena etika bakal tercontoh nantinya ke murid-murid, ke siswa kita. Maka untuk dari itulah kita sebagai seorang pendidik harus mencontohkan perilaku yang baik, dan sehingga anak didik kita akan mencontoh kita dengan baik pula, baik perilaku, lisan, dan sebagainya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis tentang etika siswa terhadap guru. Nah, etika siswa terhadap guru kebalikannya tadi etika guru terhadap siswa. Etika guru terhadap siswa, seorang guru harus mengajarkan tentang etika yang baik, budaya pemberian pembelajaran yang memang fleksibel, yang mudah dipahami oleh murid, kemudian memberikan hak seorang murid untuk dapat mengetahui ilmu pengetahuan. Itu tugas guru terhadap murid. Sekarang siswa dituntut untuk tanggung jawab terhadap guru, atau etika siswa terhadap guru. Nah, etika siswa terhadap guru salah satunya yaitu hendaklah murid menghormati atau memuliakan serta mengagukan karena Allah, karena dengan gurulah kita harus menghormati, karena guru itu seperti halnya ibu kedua setelah orang tua kita di rumah, karena pendidikan kedua setelah orang tua kita di rumah itu adalah guru, karena dengan guru kita bisa tahu ilmu pembelajaran apa saja yang mungkin belum kita ketahui. Kedua adalah bersikap sopan di hadapan guru serta mencintai guru karena Allah. Nah, seperti dalam Quran surah hadis riwayat Ahmad dan Muslim dan Al-Hakim, innallaha jamilun yuhibbul jamala, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Yang keempat adalah selektif dalam bertanya dan tidak berbicara ketika belum mendapat izin dari guru. Berarti kita perhatikan dulu apa yang guru kita jelaskan sebelum ia memberikan penjelasan, memberikan izin untuk kita bertanya atas apa yang ia jelaskan. Nah, keempat, mengikuti anjuran atau nasihat dari guru. Kelima itu jika melakukan salah, segeralah meminta maaf, segeralah mengakuinya dengan meminta maaf kepada guru. Keenam, hendaknya murid memilih guru yang tidak hanya betul-betul menguasai bidangnya, tetapi juga mengamalkannya ilmunya dengan berpegang teguh kepada agamanya. Nah, kemudian hadis tentang materi pendidikan keluarga. Hadis materi tentang pendidikan keluarga yaitu salah satunya berbakti kepada orang tua. Berarti kalau kita berbicara tentang keluarga adalah mencakup seluruhnya, anak, ibu, ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara-saudara lain. Berarti itu mencakup seluruhnya. Salah satunya yaitu berbakti kita kepada orang tua. Nah, berbakti kita terhadap orang tua ini sebenarnya bersikap sopan, bersikap sopan kepada orang tua atau terhadap orang yang lebih tua di rumah kita. Kemudian kita sebagai anak berilah kehidupan yang layak untuk kedua orang tua kita. Keempat, tempatkan kedua orang tua kita kepada surganya rumah yang memang layak untuk mereka berdua. Itu salah satu adalah bakti kita kepada orang tua. Nah, kemudian 4, pendidikan tentang tanggung jawab kepala rumah tangga. Nah, kepala rumah tangga ini kita tuju tentang ayah atau papa atau juga bapak dan lain-lain. Nah, tanggung jawab ayah ini sangat besar dalam rumah tangga. Karena kenapa? 1, ia pelindung bagi anak-anaknya dan keluarganya, tameng bagi keluarganya. Karena tanggung jawab ayah itu sangat besar. 1, menafkahi, kedua menjaga putra putrinya, karena dengan menafkahi dengan cara halal
kemudian menjaga anak-anaknya hingga dewasa, hingga dia menikah, kemudian memberikan kasih sayang penuh kepada orang tuanya. Itu adalah tanggung jawab berat kepala rumah tangga. Nah, kemudian adalah pendidikan tentang tugas-tugas istri. Nah, pendidikan tentang tugas-tugas istri ketika kita sudah menikah. Ketika sudah menikah, kita dihadapkan dengan persoalan yang memang umum atau tabu, tetapi itu sangat penting. Seperti halnya tugas istri memberikan hak untuk suaminya, kemudian memasak, menyusui anak, bersih-bersih rumah. Itu adalah tanggung jawab tugas-tugas istri. Menyekolahkan anak, mencerdaskan anak, itu adalah tugas-tugas istri yang sangat mulia untuk kita ketahui. Nah, kemudian pendidikan terhadap anak. Nah, pendidikan terhadap anak ini kita sebagai orang tua akan semampu kita, sekuat kita untuk memberikan pendidikan terbaik yang kita usahakan untuk untuk anak-anak kita, dengan disekolahkan dengan baik, diberikan les atau bimbel, kemudian dan semacam itulah. Nah, itu pendidikan yang baik dengan mengajarkannya agama sejak dini, kemudian dilanjutkan dengan bimbel untuk mencerdaskan anak kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah hadis tentang tanggung jawab pendidikan dan masyarakat. Tanggung jawab pendidikan dan masyarakat ini lingkungan yang berkaitan tentang lingkungan masyarakat. Nah, tanggung jawab tentang pendidikan masyarakat. Nah, tanggung jawab tentang pendidikan masyarakat ini adalah artinya masyarakat adalah guru bagi semua manusia yang memiliki kemauan mengambil pelajaran dari setiap yang terjadi di dalam lingkungan kita. Berarti masyarakat itu ilmu bagi kita. Untuk mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat itu, kita perlu bermasyarakat, perlu bersosialisasi. Nah, di sini juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat, satu, saling sapa menyapa, kemudian hidup tentram dan damai, kemudian gotong royong. Itu tanggung jawab kita untuk tempat kita tinggal. Jadi bermasyarakat, bersosialisasi, sehingga timbullah rasa kemanusiaan antar tetangga, kemudian rasa kemanusiaan kita dengan sesama, yang nantinya akan mendidik diri kita sendiri untuk lebih lebih mandiri dan lebih disiplin terhadap lingkungan yang kita tempat tinggal. Nah, masyarakat juga adalah tempat pembentukan etika kita dalam keseharian kita. Nah, karena dengan masyarakat, dengan lingkungan yang baik, kita akan dapat menghasilkan perilaku yang nantinya berpengaruh kepada diri kita sendiri. Karena jika kita ada dalam keadaan masyarakat yang memang acuh, tidak peduli dengan tangga satu sama dengan lainnya, berarti kita nanti terbiasa dengan kehidupan seperti itu.